Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu meletakkan kita, menaruh kita, memperkenankan kita, mengizinkan kita, merestui kita, meridhoi kita duduk bersamanya, duduk bersama rahmatnya, karunia-Nya, ilmunya, itu semua Allah Subhanahu wa taala khususkan, ya, dikhususkan. Sebanyak apapun orang yang hadir di dalam mengingat Allah, zikrullah, ya, di antaranya itu menuntut ilmu Allah Ta'ala, tetap itu orang-orang yang khusus. Walaupun jutaan orang yang hadir, tetap itu orang-orang yang khusus semuanya. Gimana gak khusus? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Maghfur lakum qad butilat sayyi'atikum hasanat." Bangunlah kamu sekalian dari majelis itu kecuali kamu telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ganti semua keburukan, semua dosa menjadi pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza azama, ketinggian, ya, kemuliaan daripada majelis zikir, majelis ta'lim. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Rawdah min riyadil jannah." Kata dalam hadis lain juga dikatakan, "Hudur majelis ta'lim, sekali hadir majelis ta'lim, ta'dilu indallahi alf raka'ah." Satu kali kita hadir majelis ta'lim, pahalanya sama dengan orang salat 1000 rakaat. Wa hudur alf janazah, wa hudur wa iyadatul alf marid, 1000 menjenguk orang sakit, wa tahi alf janazah, dan 1000 kali menghantarkan jenazah. Ada marrah, sekali hadir di dalam majelis zikir. Perhatikan betul-betul Allah Ta'ala ini betul-betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mengkhususkan dari yang khusus lainnya, yaitu menuntut ilmu. Ayatil karimah, ayatil Quran, ya, katsirah, yang menerangkan tentang hal tersebut, yaitu zikir kepada Allah, tempatnya, banyaknya, ya, dan orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yakhshallah", bayangin, "min ibadihil ulama". Orang-orang yang takut kepada Allah hanya hamba-hambanya yang mempunyai ilmu, yang alim. Itu kan khususnya sekali. Allah enggak bilang innama sulaha, orang-orang yang saleh itu orang-orang yang yu'min billah, enggak. Innama yakhshallah, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah beneran itu orang yang berilmu. Itu tingginya menuntut ilmu, tingginya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah pakai katanya itu yakhsha, ya, takut. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah hamba-hambanya yang berilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sedangkan pangkat khasyah itu, kedudukan khasyah di mata Allah Subhanahu wa taala itu wajib, ya, wajib bagi setiap orang yang ingin meraih ridhonya Allah, harus punya rasa takut kepada Allah. Lah, takut kepada Allah itu bisa dinilai takut sama Allah jika dia tidak takut kepada selain Allah. Itu baru namanya takut kepada Allah. Di dalam ayat lain dikatakan, "Jazaohum 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah." Ya, pokoknya di situ itu diceritakan tentang pahalanya orang-orang yang takut kepada Allah itu surga bagi mereka, yaitu yang takut kepada Allah, takut kepada Tuhannya. Itu Allah SWT berfirman seperti itu, "Innama yakhshallah min ibadil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah hamba, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya yang berilmu. Makanya sarana ilmu sama Allah Ta'ala, tempatnya, orangnya sangat Allah muliakan.
Ya, nggak bisa orang alim sendiri itu nggak ada. Ya, al-ilm bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, udah jelas itu. Buktinya Allah itu menyuruh Nabi Adam, menyuruh malaikat Jibril untuk ngasih tahu sama Nabi Adam nama-nama apa saja yang ada di dunia. Berarti di sini tanda ilmu itu harus mempunyai sanad. Ya kan Allah bisa langsung ngasih tahu Nabi Adam nama-namanya. Kasih malaikat Jibril, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kasih tahu semua. Berarti ada sanadnya. Enggak tahu sendiri gitu, ada sanadnya. Jadi tempatnya, zikirnya, ilmunya Allah spesialkan semuanya, ayat ya katsira tentang hal yang menuntut ilmu, yang menjadikan orang yang menuntut ilmu beneran masih menuntut ilmu itu sudah dikategorikan alim di mata Allah. Dia masih menuntut ilmu itu udah alim di mata Allah Subhanahu wa taala, udah takut itu, udah yakhsyallah. Tapi istidlal bi qouli ta'ala alladzina yastami'una al-qaul, mereka yang tanpa henti sering mendengarkan nasihat agama, wa yattabi'una ahsanah, dan mengikuti yang baik-baik yang dia bisa kerjakan. Ulaika hadahumullah, itu orang yang pintar, orang yang diberi hidayah Allah Ta'ala ujungnya. Wa ulaika hum ulul albab, itu orang yang pintar kata Allah Ta'ala. Senang loh, padahal istima' al-ilm hada, mendengarkan ilmu itu nomor ketiga loh. Tapi didomainkan sama Allah Ta'ala satu ayat, satu geluntung ayat itu. Alladzina yastami'una wa yattabi'una ahsanah, dan mengikutinya. Nah, itu ittiba' al-ilm baru masuk dalam ranah talib alim wa muta'allim, orang yang ngajar dan belajar. Alladzina yastami'una al-qaul, kalau enggak ada yattabi'una ahsanah berarti enggak dengerin, itu enggak beneran dengerin. Jadi paketnya itu yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah. Ya, mendengarkan ilmu agama dan menjalankan apa saja yang baik yang dia bisa jalani. Karena di sini kebaikan-kebaikan yang kita berat untuk jalan, bisa 1000 rakaat semalam, 4 khataman di siang hari, itu kan berat, 4 khataman di malam hari, ya kan? Enggak berhenti istighfar, itu kan berat. Yang kita bisa kita jalani itu baru wayattabi'una ahsanah. Nah itu orang itu Allah telah berhidayah, udah dipilih duluan sama Allah Ta'ala, dan Allah sudah sama dengani, udah Allah stempel. Ulaika hum ulul albab, dan mereka itu adalah orang pintar di mata anak. Jadi pintar itu orang yang senang dengerin nasihat dan bisa ngerjain sedikit demi sedikit. Nah, sebab di sini Allah menghitungkan, bayangin itu, yastami'un, yang dengerin loh, Allah domainkan. Kenapa kok enggak yang ngajar, ya, yang mengajari enggak? Supaya yang ngajar satu. Masa yang ngajar sama yang belajar banyak, yang ngajar kan nggak mungkin. Yang ngajar 5 itu, yang belajar 1 enggak. Karena Allah mendomainkan penting. Pokoknya jangan keluar dari dairatul ilm, jangan keluar dari zamanul ilm, waktu-waktu yang di dalamnya ada ilmu. Jangan keluar dari tempat-tempat yang dairatul ilm, jangan. Nah, itu daerah-daerah penuh maghfirah dari Allah Ta'ala. Jangan gitu ya. Daerah yang bentuk yang penuh dengan karunia Allah Ta'ala. Kalau kita bisa berpikir ya, kita mau berpikir dan Allah berikan kesempatan untuk berpikir dengan benar, itu daerah luar biasa itu. Daerahnya menuntut ilmu, tempatnya itu luar biasa. Semua hajat ente makbulah, tapi itu nggak berasa kadang-kadang bersyukur. Yang ente berat sekali kalau nggak nuntut ilmu, apalagi nanti bakat seperti ini. Jam segini masih ngapain ente? Orang ya kan? Dan masih ini dan sebagai Allah Ta'ala taruh kita di sini, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah masih mengkhususkan kita. Itu ilmu. Ilmu saking pentingnya kan, semakin penting itu sortirannya semakin kencang. Ya kan? Terus marotibnya juga beda-beda. Semua hal itu sudah sunnatullah. Ya. Rumah baik, ada lagi rumah lagi, mesti ada perbandingannya. Sampai yang terbaik semua masih ada lagi sana. Ada ilmu seperti itu. Ada niatnya sedikit, ada niatnya banyak, Allah pengennya full. Tadi yastami'unal qaul, padahal masih martabah ketiga di dalam hadis. 4 golongan yang mendapat pahala, mengajar, belajar, dan mendengar. Nomor 3 itu
udah dianggap orang alim sama Allah Ta'ala, tapi sempurna nomor tiganya, yastami'unal qawlnya itu sempurna. Nah, kesempurnaan itu bisa dilihat apa? Wa yattabi'una ahsana, mengikuti, bisa sholawat, istighfar, hanya terus fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu menyempurnakan, dengerin. Nah, maksudnya apa? Itu termasuk menyempurnakan yastami'unal qaul. Nah, ujungnya toh hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Itu nggak main-main, itu spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika orang-orang itu betul ingin mendapat keridhaan Allah, istami'unal qaul wa yattabi'una ahsana, pengen benar, pengen bisa jalanin, Allah berfirman di ayat lain, wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jangan betul-betul mesti kita kasih jalannya, begitu loh. Betul-betul ingin ridhonya Allah, bukan betul-betul ingin kelihatan pintar, itu beda itu. Bukan caci maki ntar ujungnya. Biar karena menuntut ilmu mau benerin orang, itu niat apa lagi itu ya, hati-hati. Ya kan banyak masalahnya kita ngomong gitu. Jadi anak masuk kampung, anak kan kelihatan paling pintar, sebab anak ingat itu teman anak, itu anak ini doyannya ini sukanya ini, ntar anak habis selesai ngaji, habis ntar anak selesai mondok, selesai ini dan lain sebagainya, akan pulang kampung akan anak bilangin itu. Itu kan otomatis dalam menuntut ilmu itu sudah merendahkan orang lain. Itu masih di dairatul mardhatillah, keridhaan Allah, kok itu ngerendahin orang.